266 pria dewasa berusia 30 tahun. Penolakan Ricky Mo begitu sangat tegas, Amanda Mu juga merasa tidak pantas untuk berkata lebih banyak. Amanda Mu mengantar Ricky Mo dan Joanna Mo ke bawah untuk mengambil mobil. Saat berjalan keluar dari unit bangunan dan menginjak tanah dengan satu kaki, air pun membanjiri pergelangan kaki. Amanda Mu keluar memakai sandal, air pun semakin naik, seketika sandal pun terendam hingga tak terlihat. Dia menarik kakinya dan berbalik untuk memandang Ricky Mo, hujan terlalu deras dan tidak aman jika kalian tetap pulang. Joanna Mo berdiri di sebelah unit bangunan dan berseru, "Wow, hujan deras sekali." Ricky Mo melirik keluar dan melihat bahwa hujan masih deras, dahinya sedikit mengernyit, dan tidak berbicara. Dia tidak berbicara, dan Amanda Mu menganggap dia setuju dengan sarannya. Hujan terlalu deras, jadi kalian tidak bisa pulang malam ini. Saat Amanda Mu selesai berbicara, ia pun menepuk kepala Joanna Mo, "Joanna, ayo kita naik ke atas." Setelah selesai berbicara, dia mendorong Joanna Mo ke arah Ricky Mo. Joanna Mo memegang tangan Ricky Mo, "Papa, ayo naik." Ricky Mo melirik Joanna Mo, lalu Amanda Mu, dan akhirnya mengangkat kakinya ke lift dan memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Ketika kembali di kamar, Amanda Mu mengambil selimut untuk dihamparkan di tempat tidur. Rumah yang disewanya cukup besar, dia dan Ricky Mo masing-masing menggunakan kamar tidur dan kamar tamu. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk pindah, dan tidak pernah ada orang yang menginap di sini, jadi tempat tidur di kamar tamu tidak pernah disentuh. Amanda Mu tahu temperamen Ricky Mo, dia tidak berani bersikap sewenang-wenang. Dia menyeka kasur dengan handuk sebelum meletakkan selimut. Sebelum dia membereskan tempat tidur, Ricky Mo mendatanginya, "Joanna ingin kamu yang memandikannya." Amanda Mu sedang membereskan selimut tanpa mengangkat kepalanya dan berkata, "Bilang dia untuk menungguku sebentar, aku akan segera pergi untuk memandikannya." Di tempat tidur dengan ukuran 1,8 meter, selimutnya agak besar. Amanda Mu memegang sudut selimut, dan ketika selimut itu dimasukkan ke dalam sarung selimut, dia tidak sengaja melepaskan selimut itu, seketika menjadi berantakan. Dia mencari-cari sejenak hingga akhirnya menemukan sudut selimut itu lagi. Tiba-tiba, Ricky Mo berjalan 2 langkah ke arahnya, ia memegang sudut lain dari selimut itu. Amanda Mu menatapnya dengan heran, "Kamu?" Ricky Mo mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi tidak suka, "Lepaskan tanganmu." Amanda Mu melepaskannya secara tidak sadar, kemudian dia melihat Ricky Mo dengan tenang meratakan selimut, hingga selimut serta sarung selimut itu disatukan. Sebelumnya, dia belum pernah melihat selimut Ricky Mo memasukkan selimut ke dalam sarung selimut. Ini pertama kalinya. Amanda Mu sangat terkejut dan bertanya, "Apakah kamu bisa memasang sarung selimut?" Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin melakukan hal seperti itu di lingkungan tempat tinggal Ricky Mo, tapi dia tidak tahan untuk bertanya padanya. Ricky Mo berdiri tegak, ekspresinya tenang, ada perbedaan yang alami pada setiap orang. Amanda Mu merasa dihina. Tapi dia terbiasa dengan sikap Ricky Mo yang angkuh ini, dia juga tidak merasa apa-apa. Memang, di antara setiap orang, selain dilahirkan, ada beberapa hal yang berbeda dari mereka sendiri. Amanda Mu berkata kepadanya seperti biasa, "Aku akan membawakanmu 1 set perlengkapan mandi." Ketika dia selesai berbicara, dia langsung membantu mengambil sesuatu. Ricky Mo menatap sosoknya dari belakang dan sedikit mengernyit. Bagaimana dia merasa bahwa sikap Amanda Mu seketika menjadi sangat baik. Amanda Mu membawakan Ricky Mo perlengkapan untuk mandi dan pergi untuk membantu Joanna Mo mandi. Dia membasuhinya dengan air, mengeluarkan sabun berbentuk gel untuk anak-anak yang Joanna Mo gunakan sebelumnya, kemudian digosok ke badannya. Joanna Mo bermain dengan gelembung, tiba-tiba berkata dengan keras, "Mama, ayo kita mandi bersama." "Kamu mandi dulu, Mama nanti akan mandi sendiri." Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia melihat Joanna Mo menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia menyadari bahwa maksud Joanna Mo bukan mandi bersama, lalu ia pun bertanya dengan sabar, Apa yang akan kamu katakan?" Joanna Mo menyandarkan kepalanya dan mengulurkan tangan gemuknya untuk mulai menghitung jari, "Dengan aku, dengan Papa, kita tinggal bersama." Setiap kali dia mengatakan seseorang, dia menghitung 1 jari, dan dia terlihat sangat serius. Amanda Mu sedikit menghela nafas sedikit dan berkata, "Aku sekarang sedang sibuk bekerja, aku harus hidup sendiri. Kamu tinggal dulu bersama Papa. Ketika nanti aku tidak sibuk lagi, aku akan kembali dan tinggal bersamamu." Joanna Mo masih terlalu kecil untuk memahami banyak hal.
Pada usia ini, dia hanya perlu dibujuk. Oh, Joanna mau mengangguk entah mengerti atau tidak, lalu dia langsung bertanya dengan serius, kapan kamu tidak sibuk? Aku tidak tahu. Bagaimana dia tahu kapan Ricky mau bisa jatuh cinta padanya, atau menunggu ingatannya sembuh? Joanna mau menyipitkan matanya dan tersenyum, hehe, aku juga tidak tahu. Amanda mau membantu Joanna mau mandi hingga selesai, lalu membawanya kembali ke kamar, dan dengan cepat tertidur. Pada hari hujan yang dingin ini, Amanda mau menutupi anak kecil itu dengan selimut dan menambahkan selimut kecil lagi padanya. Ketika dia keluar dari kamar Joanna Mo, Amanda Mu tanpa sadar memandang kamar Ricky Mo. Kamar Ricky Mo tertutup rapat. Dia berdiri di tempat selama beberapa detik, saat hendak mengambil pakaian untuk mandi, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Ricky Mo berdiri tanpa ekspresi di pintu, rambutnya sedikit lembab, dan ada sedikit ekspresi marah di wajahnya, tidak ada sampo. Dia masih mengenakan kemeja, dan banyak noda air di kemejanya, hingga membuat dia tampak seperti remaja dengan gaya berantakan. Tapi dia jelas-jelas adalah seorang pria dewasa berusia 30 tahun. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ketika Amanda Mu sedang berbicara, dia meninggalkan jejak sukacita tanpa sadar dalam suaranya. Wajah Ricky Mo seketika berubah suram. Amanda Mu pergi ke kamar mandi di kamarnya untuk mengambil sampo, dan ketika dia akan memberikannya kepada Ricky Mo, dia pun merasa agak ragu-ragu. Bukankah dulu Ricky Mo sangat tidak suka dengan sampo yang dia gunakan ini? Amanda Mu memikirkannya sejenak, meskipun Ricky Mo tidak menyukainya, tapi dia hanya bisa menggunakan apa yang Amanda Mu gunakan. Ketika dia menyerahkan sampo itu kepada Ricky Mo, dia sangat percaya diri dan berkata, ini samponya. Ricky Mo sedikit mengernyit, dia pun berbalik setelah menerima sampo, dan membanting pintu hingga tertutup, seolah takut Amanda Mu akan mengintip. Sebelumnya, Amanda Mu selalu ingin mengembalikan ingatan Ricky Mo, dan setiap kali Ricky Mo melakukan sesuatu yang menolaknya, dia akan merasa tidak nyaman. Setelah menemukan jawabannya, dia menemukan bahwa perilaku Ricky Mo sangat berbeda dari yang sebelumnya, ini cukup menarik. Dia membentak pintu kamar Ricky Mo, setelah menggunakannya, jangan lupa untuk mengembalikannya padaku. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Sangat kekanak-kanakan. Keesokan harinya. Karena dia ingat bahwa Ricky Mo akan bekerja, Amanda Mu pun bangun lebih awal. Hujan sudah berhenti. Ketika membuka jendela, ada ledakan kehangatan yang masuk. Tanah berlumpur di hamparan bunga di komplek itu tersapu oleh parit kecil selokan oleh hujan semalam. Suasana ini cukup menunjukkan betapa derasnya hujan tadi malam. Setelah Amanda Mu membuka semua jendela di ruang utama, dia pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Sangat jarang hanya ada mereka bertiga di rumah, sehingga membuat Amanda Mu dalam suasana hati yang baik, dan gaya sarapan juga berbeda. Saat sedang memanaskan susu, Amanda Mu mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo. Dia bukan gadis yang kecanduan internet, tetapi karena kemarin dia dan Ricky Mo menjadi sosok pencarian panas, dia secara tidak sadar ingin membuka Weibo. Saat dia baru membuka Weibo, ia pun dikejutkan oleh kejutan dari pesan baru. 467 ditangani oleh Ricky Mo. Ponsel bergetar beberapa saat sebelum akhirnya mulai hening. Tapi tidak lama hening, ponselnya bergetar lagi dari waktu ke waktu. Amanda Mu pikir pencarian tentang dia dan Ricky Mo hari ini tidak begitu panas lagi, namun tak disangka ia menerima begitu banyak pesan pribadi dan... Amanda Mu membuka panel pesan pribadi, dan sebelum membuka antarmuka pesan pribadi, dia melihat seseorang memarahinya. Tidak tahu malu. Perebut suami orang. Dimarahi pagi-pagi, Amanda Mu kehilangan kesabaran dan masih sedikit kesal. Dia kembali ke halaman pemberitahuan pesan, mengklik pemberitahuan pesan pertama, dan menemukan bahwa ada topik hangat baru. Topik pencarian panas ini sepertinya tidak asing. Amanda Mu, perebut suami orang. Amanda Mu mengerutkan kening, tetapi dia masih ingat bahwa dia sedang menghangatkan susu. Dia menuang susu sebelum duduk di meja makan dan lanjut melihat Weibo. Media menggali rumor tentang pertunangan Ricky Mo sebelumnya dengan Magi Su, mereka juga tidak mengkonfirmasi apakah Ricky Mo dan Magi Su pernah bertunangan, lalu langsung menyematkan orang ketiga ke kepala Amanda Mu. Berita ini sangat dibuat-buat, memanfaatkan kesempatan saat ini untuk menyudutkan dirinya. Bagi beberapa pekerja media, untuk mendapatkan perhatian, maka mereka membawa kata-kata judul ini secara ekstrim. Amanda Mu melihat komentar muncul di Weibo yang populer, ada yang berbaris, juga ada yang hanya melihat.
Untungnya, sebagian besar netizen masih sangat masuk akal. Amanda Mu melirik secara acak, lalu meletakkan ponsel di sampingnya. Mereka bertiga sekeluarga akhirnya dapat menikmati sarapan yang tenang bersama. Amanda Mu memutuskan untuk tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, hingga menunggu sarapan selesai. Amanda Mu berdiri dan berencana untuk membangunkan Ricky Mo dan Joanna Mo. Dia berjalan menuju pintu kamar Ricky Mo, baru saja dia akan mengangkat tangannya sebelum mengetuk, pintu kamar itu pun sudah dibuka dari dalam. Tangan Amanda Mu menegang di udara selama beberapa detik, dan kemudian dengan lembut melambaikan tangannya pelan, pagi. Ricky Mo mengeluarkan kata tanpa ekspresi, pagi. Lalu dia berdiri menyamping, berjalan melewati Amanda Mu, dan pergi ke kamar mandi. Kemudian, Amanda Mu pergi membangunkan Joanna Mo. Joanna Mo hanya perlu berganti pakaian, mencuci muka dan menyikat giginya. Dia dan Joanna Mo duduk di meja dan menunggu sejenak sebelum Ricky Mo muncul. Ekspresi wajahnya sangat buruk. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia hanya melirik Amanda Mu dengan lirikan datar, "Aku akan pergi dulu, nanti akan ada seseorang yang datang untuk menjemput Joanna." Setelah selesai berbicara, dia mengambil jasnya dan langsung pergi. Melihat ini, Amanda Mu dengan cepat berdiri dan memanggilnya, "Ricky." Ricky Mo tidak melihatnya, namun ia tetap berjalan lurus menuju pintu. Amanda Mu terpaksa menyusulnya dan menariknya, "Kamu pergi setelah sarapan saja." Jarak Amanda Mu dengannya begitu dekat, Amanda Mu menemukan bahwa ekspresinya jauh lebih suram daripada sebelumnya. Dia berdiri tak bergerak di pintu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada urusan yang harus aku tangani." "Tidak peduli seberapa penting urusanmu, kamu harus sarapan," kata Amanda Mu, ia menariknya langsung ke meja makan. Ricky Mo awalnya tidak bisa bergerak, tetapi dia menoleh dengan tidak sengaja, setelah melihat ponsel Amanda Mu di atas meja, dia pun mengikutinya. Entah apakah itu ilusi Amanda Mu atau bukan, selama sarapan, Ricky Mo selalu memperhatikan ponselnya. Untungnya, dia tidak punya kebiasaan memainkan ponsel setelah makan. Amanda Mu bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terus melihat ponselku?" "Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu." Ricky Mo benar-benar pergi kali ini. Setelah dia pergi, Amanda Mu ingat bahwa dia tidak memberitahu Ricky Mo tentang pencarian panas saat ini. Namun, ketika dia melihat Weibo lagi, dia mendapati bahwa topik panas, Amanda Mu, perebut suami orang, telah hilang. Bahkan pencarian panas kemarin antara dia dan Ricky Mo juga sudah hilang. Apakah saat Ricky Mo tadi terus menatap ponselnya, karena dia tahu topik hangat di Weibo, takut dia akan menemukannya ketika dia melihat ponselnya. Proses yang begitu cepat ini pasti ditangani oleh Ricky Mo. Dia tadi sangat ingin pergi, dan mengatakan bahwa dia memiliki urusan untuk ditangani. Apakah dia pergi untuk menangani masalah ini? Amanda Mu berpikir sejenak, lalu tersenyum. Joanna Mo sedang berbaring di atas meja, dia menolehkan kepalanya dan bertanya, "Mama, kenapa kamu tersenyum?" Amanda Mu mengusap kepalanya, "Karena sesuatu yang sangat bahagia terjadi, jadi aku tersenyum." "Oh," Joanna Mo mengangguk, meluncur dari kursi, dan berlari ke samping untuk bermain. Ricky Mo mengatakan bahwa dia akan mengutus seseorang untuk menjemput Joanna Mo. Amanda Mu tidak menunggu, dia juga harus pergi karena ada urusan, jadi dia berencana untuk mengantar Joanna Mo kembali ke Ricky Mo dengan mengendarai mobil. Amanda Mu mengganti pakaiannya dan Joanna Mo memandangnya dengan bersemangat, "Mama mau pergi jalan-jalan." Amanda Mu menyisir poni di dahinya untuknya dan membawanya keluar, "Aku akan mengantar kamu kembali kepada papa." Tidak mau. Joanna Mo tiba-tiba mengibaskan tangannya, memegang tangan kecilnya dengan erat, untuk tidak membiarkan Amanda Mu membimbingnya. Joanna Mo jarang kehilangan kesabaran, Amanda Mu bertanya dengan hati-hati, "Kenapa?" Mulut Joanna Mo cemberut, lalu berkata dengan marah, "Kamu tidak ada di sana." Hati Amanda Mu merasa sedikit tergerak, nada bicaranya pun agak tidak berdaya, "Bukankah Mama setiap hari datang untuk menemuimu?" Dia membujuk Joanna Mo sejenak, sebelum akhirnya Joanna Mo bersedia untuk kembali ke Ricky Mo bersamanya. Setelah mengantar Joanna Mo, dalam perjalanan kembali, Amanda Mu menerima panggilan telepon dari Lucy Sen. Lucy Sen sedang syuting di luar dan biasanya dia sangat sibuk, sebenarnya dia tidak ada waktu untuk menelepon Amanda Mu pada siang hari. Amanda Mu bertanya padanya, "Apakah kamu tidak syuting?" "Hujan, jadi aku tidak bisa bekerja." Nada dingin itu terdengar agak khawatir. "Kemarin kota J juga turun hujan, hujan sangat deras,
tetapi hari ini sudah cerah kembali. Amandamu menoleh dan melirik ke langit yang cerah di luar jendela. Di sini sudah hujan selama beberapa hari, pakaian yang dicuci tidak dapat kering, baju yang tidak dipakai juga basah karena hujan, aku hampir kehabisan baju. Lucy Sen banyak mengeluh kepadanya, dan pada akhirnya dia pun berkata, mungkin akan cerah lagi dalam beberapa hari. Karena Lucy Sen dan Amandamu mengeluh karena di sana hujan terus turun, dalam beberapa hari berikutnya, Amandamu pun memperhatikan cuaca di kota tempat Lucy Sen syuting. Tetapi cuaca saat ini memang sangat tidak mendukung. Dalam beberapa hari berikutnya, hujan turun di kota tempat syuting berlangsung, dan hujan terus-menerus. Amandamu menelepon Lucy Sen, dan dia juga hanya mengatakan bahwa dia belum mulai bekerja, dan hanya bisa memotret beberapa pemandangan hujan. Amandamu bertanya, karena kamu tidak bisa syuting, bukankah kru akan memberimu beberapa hari untuk libur? Sutradara adalah seniman yang sudah tua, dia sangat galak. Jika dia ingin menggunakan beberapa pemeran utama di antara kita, dia tidak berencana untuk memberi kita liburan. Nada dinginnya juga tidak berdaya. Amandamu berkata, aku akan datang mengunjungi tempat syutingmu, aku ingin membawakanmu sesuatu. Lucy Sen langsung menolak, mengapa kamu harus datang dalam cuaca seperti ini, kamu tidak perlu datang. Jika kamu tidak mengatakannya, aku sendiri akan membawa apa yang harus ingin aku bawa, dan kamu hanya harus menunggu aku datang. Amandamu telah mengambil keputusan dan akan mengunjungi Lucy Sen. 468 jika lebih dari 5 hari, kamu akan menanggung risiko sendiri. Setelah Amandamu memutuskan untuk pergi ke tempat syutingnya, ia mulai membeli tiket pesawat dan memeriksa rute perjalanan. Tempat di mana Lucy Sen berada selalu hujan sepanjang waktu, Amandamu membeli koper anti-air, membeli banyak makanan favorit Lucy Sen, dan membelikannya beberapa barang kecil yang bisa digunakan setiap hari. Ia pun mengingat dengan cermat, tampaknya Lucy Sen selalu mengkhawatirkannya, dan dia juga tidak pernah melakukan apapun untuk Lucy Sen. Saat berpikir seperti ini, ia pun merasa sedikit malu. Amandamu memesan tiket penerbangan 2 hari kemudian. Setelah mengatur waktu keberangkatan, Amandamu memutuskan untuk memberitahu Ricky Mo bahwa dia akan pergi jauh. Malam itu, ketika Ricky Mo datang untuk makan bersama, Amandamu memberitahunya tentang hal itu. Setelah mendengarkan, Ricky Mo merenung sejenak, di mana? Tempat di mana Lucy Sen syuting adalah sebuah desa pegunungan kecil di sebuah markas besar. Amandamu memberikan alamat yang terperinci, Ricky Mo mencari di dalam pikirannya dan tidak tahu di mana tempat itu. Itu hanya sebuah desa kecil, agak jauh dari kota J, mungkin perlu menghabiskan banyak waktu, dan aku juga tidak terlalu yakin kapan harus kembali. Amandamu berkata sambil menyajikan sup untuk Ricky Mo. Ricky Mo mengerutkan kening, Joanna. Kamu sudah tidak peduli. Bukankah masih ada kamu? Kamu menjaga dia dengan sangat baik. Amandamu merasa, apakah Ricky Mo yang dulu atau Ricky Mo yang sekarang, dia telah menjaga Joanna Mo dengan baik. Mungkin juga karena di awalnya memiliki permintaan terlalu rendah terhadap Ricky Mo. Ricky Mo meletakkan sumpitnya dan menatapnya, matanya sangat dalam. Amanda, apakah kamu tidak khawatir? Amandamu sedikit membeku, apa yang harus aku khawatirkan? Ingatanku sekarang belum pulih, Joanna ada di rumahku, tetapi kamu ingin membiarkan kita dengan pergi begitu jauh, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak akan memiliki wanita lain, atau kamu merasa bahwa aku dapat memenangkan hak asuh Joanna? Nada bicara Ricky Mo sangat dingin dan emosinya sulit dibedakan. Gerakan Amandamu sedikit terhenti. Dia memikirkannya sejenak, dan tidak membedakan maksud dari kata-kata Ricky Mo. Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arahnya, kamu bisa mengatakannya dengan jelas. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Nada bicara Ricky Mo terdengar sedikit marah, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah, dia juga tidak segera menjatuhkan sumpit dan pergi, melainkan dia perlahan mulai makan setelah berbicara. Dia menggantung kepalanya ketika makan, dilihat dari sudut pandang Amandamu, maka hanya terlihat dahinya dan alisnya sedikit mengernyit. Amandamu bertanya dengan ragu-ragu, kamu tidak mau aku pergi? Ricky Mo mengabaikannya. Amandamu mengerutkan kening, kamu tidak mengatakan apa-apa, bagaimana aku tahu apa maksudmu? Ricky Mo langsung meletakkan sumpit, ia berdiri dan berjalan keluar. Amandamu dengan gesit langsung berdiri, dan menahannya, kamu pikir aku tidak harus menghabiskan waktu untuk orang lain dan hal-hal lain, kan? Alis Ricky Mo sedikit bergerak, namun dia tidak berbicara. Amandamu merasa bahwa dia mungkin bisa menebak ide Ricky Mo. Ricky, aku bisa memberitahumu,
aku sangat peduli padamu dan sangat peduli pada Joanna. Kalian lebih penting daripada siapapun di hatiku, tetapi Lucy juga sangat penting bagiku. Selain kekasih dan anak, aku juga punya teman dan karir, dan aku tidak mungkin bisa hanya menghabiskan waktu untukmu seorang diri. Sudah cukup lama, dia tidak menganggap Ricky Mo segalanya bagi dirinya. Ini mungkin terkait dengan pengalaman kedewasaannya. Ricky Mo mendengarkannya, namun tidak melihatnya sedikit pun, tetapi dia hanya mengatakan dua kata dengan acuh, terserah kamu. Kemudian, Ricky Mo menghempaskan tangannya dan pergi. Peng! Pintu pun dibanting. Di ruangan yang tenang, hanya Amanda Mu yang tersisa. Dia kembali ke meja dan duduk, mengambil sumpit dan lanjut makan, tetapi dia merasa tidak ada nafsu makan, dia pun meletakkan sumpit, dan jatuh ke dalam perenungan. Ricky Mo berjalan keluar dari pintu rumah Amanda Mu dan pergi ke lift dengan wajah dingin. Wanita itu benar-benar. Awalnya dia bersikap sangat rajin, tapi akhir-akhir ini dia tampaknya tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang lebih keterlaluan, dia dan Joanna Mo harus ditinggal demi pergi ke tempat lain. Ketika pintu lift terbuka, Ricky Mo tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Amanda Mu. Aku tidak mungkin bisa hanya menghabiskan waktu untukmu seorang diri. Berapa banyak wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu dengannya, Amanda Mu harusnya merasa beruntung, dia berbicara dengan sangat ringan dan tidak menganggapnya terlalu penting. Ricky Mo merasa semakin marah ketika memikirkannya, ia pun kembali rumah ke Amanda Mu, lalu mengetuk pintu rumah tersebut, tok-tok. Amanda Mu mendengar ketukan pintu di luar dan dengan cepat bangkit dan berjalan menuju pintu. Ricky Mo tidak akan kembali, kan? Dia mengintip melalui lubang kecil di pintu, ia pun mendapati Ricky Mo yang tampak berjalan bola-balik. Dia mengerti sifat Ricky Mo, dia bukan tipe orang yang cenderung menundukkan kepalanya dengan mudah, apalagi Ricky Mo yang sekarang. Saat Amanda Mu berpikir seperti ini, ia pun masih membuka pintu untuknya. Dia berdiri di dekat pintu dan tidak berbicara, hanya menunggu Ricky Mo berinisiatif untuk berbicara. Keduanya berdiri di pintu dan saling memandang sebentar. Ricky Mo bertanya dengan wajah dingin, berapa lama kamu harus pergi? Aku butuh waktu yang pasti. Amanda Mu berpikir sejenak dan berkata, 10 hari. Tempat di mana Lucy Sen syuting terlalu jauh, dia pergi dengan pesawat, lalu naik kereta dan mobil, butuh 4 atau 5 hari untuk menghabiskan waktu pergi dan pulang di jalan. Dia pergi ke tempat syuting itu secara khusus, tentu saja dia tidak bisa pergi begitu saja untuk 1 malam. Ricky Mo tidak ingin memikirkannya dan langsung berkata, terlalu lama. Amanda Mu membeku sejenak, menjelaskan karena akan memakan waktu 4 atau 5 hari di jalan, jadi 10 hari itu tidak lama. Ricky Mo menatapnya tanpa ekspresi, paling lama 5 hari. Amanda Mu, 5 hari hanya cukup baginya untuk bertemu Lucy Sen sekali. Lucy Sen telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mengunjungi tempat syutingnya. Ricky Mo tidak memberi Amanda Mu kesempatan untuk membantah, ia pun mengancamnya dengan wajah muram, jadi keputusannya seperti itu, jika lebih dari 5 hari, kamu akan menanggung risiko sendiri. Ricky. Amanda Mu hanya sempat memanggil namanya sekali. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Kali ini, Ricky Mo benar-benar pergi. Jika lebih dari 5 hari, kamu akan menanggung risiko sendiri. Amanda Mu merasa bahwa permintaan Ricky Mo itu tidak masuk akal. Seperti seseorang yang sangat otoriter, dia mengatakan kepadanya bahwa kepergiannya akan memakan waktu 4 atau 5 hari di jalan, dan dia hanya memberinya waktu 5 hari. Amanda Mu tidak bisa berdebat dengannya, dia tidak mau mendengarkan. Jika dia tidak mendengarkannya, apakah dia harus mempertimbangkan ancamannya? Amanda Mu pun memutuskan bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh Ricky Mo saat ini. Sehari sebelum dia pergi, Amanda Mu pergi ke rumah Ricky Mo untuk menemui Joanna Mo. Hari itu kebetulan hari Sabtu. Begitu Amanda Mu masuk ke dalam rumah, ia pun langsung bertanya kepada pelayan. Pelayan itu berkata Ricky Mo sedang berada di ruang kerja. Amanda Mu berada di rumah Ricky Mo sepanjang sore. Dia tidak melihat Ricky Mo keluar dari ruang kerja, dia hanya menelepon pelayan untuk semua yang dia butuhkan. Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo masih marah padanya, dan dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Sebelum pergi, dia naik ke atas dan mengetuk pintu ruang kerja Ricky Mo. 469 tidak senang apa yang dilihat di depan matanya. Ricky, besok aku naik pesawat jam 7 pagi. Setelah Amanda Mu selesai berbicara,
ruangan itu tetap sunyi. Dia tidak tahan dan langsung menempelkan telinga ke pintu untuk mendengarkan aktivitas di dalam. Di dalam sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Kedap suara ruangan itu sangat bagus, tetapi jika menempelkan telinga di pintu, gerakan orang di dalam saat berjalan masih bisa terdengar. Amanda Mu menghela nafas tanpa daya, sepertinya Ricky Mo masih tidak ingin memperdulikan dirinya. Pria ini benar-benar lebih sulit daripada membujuk Joanna Mo. Amanda Mu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu lagi, berkata, "Aku akan pergi jika kamu tidak keluar, oke?" Akhirnya terdengar gerakan di ruangan itu. Ricky Mo marah dengan kata-kata yang dingin, "Cepat pergi jika kamu ingin pergi." Amanda Mu mengerucutkan bibirnya, lalu pergi. Ketika dia berbalik dan pergi, pintu ruang belajar dibuka dari dalam. Ricky Mo berdiri di ambang pintu, melihat koridor yang kosong, dan wajahnya menjadi semakin suram. Pergi saja jika ingin pergi, kenapa harus memberitahunya? Jika dia ingin memaksanya untuk tidak pergi, maka dia ingin Amanda Mu sendiri yang menemuinya. Keesokan harinya, ketika Ricky Mo bangkit dan berdiri di depan cermin untuk merapikan dasinya, dia langsung mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu. Masih ada waktu 10 menit sebelum jam 7. Amanda Mu sekarang di bandara pasti sudah melakukan register. Saat memikirkan ini, wajah Ricky Mo kembali suram. Gerakan mengikat dasi menjadi sedikit kaku. Setelah sarapan, Donnie sudah datang dengan mengemudikan mobil untuk menjemputnya. Dalam beberapa waktu ini, setelah Ricky Mo perlahan sudah terbiasa, Donnie juga tidak lagi tinggal di rumah Ricky Mo, ia mengemudi setiap hari untuk menjemputnya pergi ke perusahaan. Dengan hormat membuka pintu mobil untuk Ricky Mo, Tuan Muda. Ricky Mo berjalan ke depan dan hendak naik mobil, tapi ketika sudut matanya melirik dasi Donnie, ia pun mengerutkan kening, "Warna dasi kamu tidak cocok dengan bajumu." "Donnie, mengapa Tuan Muda ini tiba-tiba peduli dengan warna dasinya?" Ricky Mo tidak segera naik ke mobil setelah berbicara, dia berdiri di depan pintu menatapnya. Setelah Donnie berpikir sejenak, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menggantinya besok." Ricky Mo masih tidak bergerak. Ekspresi wajah Donnie pun agak membeku, dia pun kemudian menatap Ricky Mo, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk melonggarkan dasinya. Saat ini, barulah Ricky Mo mau masuk ke dalam mobil. Donnie berbisik di dalam hatinya, meskipun Tuan Muda biasanya sangat cerewet, tapi tak disangka dia juga cerewet terhadap apa yang dia pakai. Apa yang terjadi ketika dia tidak tahu. Namun, yang membuat Donnie tidak menyangka adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Dia mengelilingi mobil dan duduk dalam posisi mengemudi. Ketika dia akan mengemudi, Ricky Mo yang duduk di barisan belakang mengeluarkan suara yang pelan, "Penyegar udara apa yang digunakan di dalam mobil ini, aromanya tidak enak." Donnie berkata, "Dari dulu memang menggunakan aroma penyegar udara ini. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa aromanya sangat wangi." Ricky Mo hanya mengucapkan satu kata dengan acuh tak acuh, "Benarkah?" Karena pagi-pagi Donnie sudah membuat Ricky Mo marah, dia pun secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menutupi penyegar udara mobil tersebut dan melemparkannya ke tempat sampah. Saat mengemudi, Ricky Mo berkata dengan lantang, "Kamu sudah mengemudi selama bertahun-tahun, tapi masih mengemudi dengan tidak stabil, ini juga termasuk kemampuan." Pertama, dia tidak menyukai warna dasinya, dan kemudian aroma penyegar udara di dalam mobil. Sekarang dia tidak suka karena Donnie tidak mengemudi cukup stabil. Baru saat itulah Donnie menyadari bahwa Ricky Mo tidak tiba-tiba peduli dengan warna dasinya, juga tidak tiba-tiba tidak suka caranya yang mengemudikan mobil dengan tidak stabil, tetapi karena Ricky Mo sekarang tidak melihat sesuatu yang bagus di matanya. Mengapa tidak melihat sesuatu yang bagus di matanya? Tentu saja karena suasana hati yang buruk. Mengapa dia bisa dalam suasana hati yang buruk? Pasti ada hubungannya dengan Nyonya Muda. Jika itu karena Amanda Mu, Ricky Mo akan bertingkah sangat aneh, dan dia juga bisa memahami hal ini. Setelah memahami hal ini, Donnie pun dalam hatinya mulai memahami banyak hal, dia membiarkan Ricky Mo tetap cerewet, dia juga sudah tenang menghadapinya. Ketika tiba di perusahaan, selain tidak senang melihat apa yang ada padanya, Ricky Mo juga tidak senang apa yang ada pada beberapa orang manajemen senior. Setelah hari yang panjang, semua orang mengalami kesulitan. Donnie diam-diam berspekulasi, apa yang membuat Ricky Mo merasa sangat tidak nyaman kali ini. Ketika pulang kerja, Donnie pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah Tuan Muda hari ini masih pergi ke rumah Nyonya Muda untuk makan bersama.
Makan apa? Apakah aku mengatakan sudah boleh selesai kerja? Ricky Mo duduk di belakang mejanya dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi kosong. Hari ini lembur. Donnie sedikit menganggukkan kepala. Oke, aku mengerti. Ketika dia keluar dari ruangan kantor direktur, dia menghela nafas tanpa daya. Pekerjaan hari ini sebenarnya telah selesai, dan juga tidak perlu bekerja lembur, tetapi Ricky Mo adalah bosnya. Ricky Mo mengatakan dia ingin bekerja lembur, jadi apa yang bisa dia lakukan? Terakhir kali karena Tommy Sen, terjadi perang dingin antara Ricky Mo dan Amanda Mu. Jadi kali ini karena apa? Donnie pun kembali ke kantornya, dia mengeluarkan ponselnya untuk membaca berita online. Tidak ada berita skandal dari nyonya dengan pria lain di portal berita online. Pikiran tuan muda sangat sulit ditebak. Baru saja Donnie kembali ke kantornya, ia menerima panggilan telepon dari Ricky Mo. Kemarilah, setelah menyelesaikan perintahnya yang dingin dan menutup telepon. Donnie berpikir ada sesuatu yang mendesak, jadi dia bergegas mendatanginya. Apakah tuan muda mencariku karena ada sesuatu hal? Telepon Amanda, tanyakan di mana dia. Nada bicara Ricky Mo sama seriusnya saat mendiskusikan pekerjaan dengan Donnie, nada suaranya juga tidak berubah. Donnie hanya bisa terdiam, aku tidak tahu harus berkata apa. Di bawah pengawasan Ricky Mo, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Amanda Mu. Telepon berdering sebentar sebelum diangkat. Donnie pun secara sadar membuka speaker sehingga Ricky Mo bisa mendengar suara Amanda Mu. Asisten Donnie, suara Amanda Mu datang melalui telepon, dan suaranya terdengar sedikit lebih lembut. Donnie langsung mengajukan pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh Ricky Mo, Nyonya muda, di mana kamu sekarang? Amanda Mu mengingatkan sebuah alamat dan bertanya lagi, ada apa? Apa yang terjadi dengan Ricky? Mendengar kata-kata itu, Donnie pun langsung menatap Ricky Mo. Ricky Mo menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, memberi isyarat padanya untuk bebas mengatakan apa saja. Tidak, aku tadi berencana untuk menelpon seorang klien dan secara tidak sengaja menekan kontakmu, jadi aku sekalian bertanya padamu. Meskipun alasan ini sangat tidak bermutu, tetapi karena Donnie biasanya orang yang sangat hormat dan kaku, Amanda Mu tidak terlalu memikirkannya, dan mempercayai kata-katanya. Amanda Mu berpikir sejenak, lalu berkata, pagi tadi aku sudah meninggalkan kota J dengan pesawat, mungkin lebih dari 10 hari baru aku bisa pulang. Tolong ingatkan Ricky untuk makan. Donnie pun langsung membalasnya, aku akan mengingatkannya, Nyonya muda jangan terlalu khawatir. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan muda. Setelah menutup telepon, Donnie mendongak dan menatap Ricky Mo, sesaat sebelum berbicara, dia menemukan bahwa wajah Ricky Mo lebih buruk daripada sebelumnya. Entah Ricky Mo mendengar atau tidak ketika Donnie memanggilnya, matanya menyipit, dan entah apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang aku katakan. 470 Amanda Mu juga pergi. Ketika dia berada di rumah Amanda Mu hari itu, dia sudah mengatakannya pada Amanda Mu, paling lama tidak lebih dari 5 hari. Tapi, apa yang dia katakan di telepon tadi? Mungkin lebih dari 10 hari baru bisa pulang. Dia tidak mempertimbangkan kata-katanya sama sekali. Donnie tidak tahu kejadian rinci antara mereka berdua, mendengarkan kata-kata Ricky Mo yang tak ada ujungnya, membuat dia tidak mengerti bagaimana situasi sebenarnya, dan tentu saja hal ini membuat dia tidak berani berbicara dengan sembarangan. Setelah cukup lama, Ricky Mo menarik napas dalam-dalam dan berkata, beri pengumuman, malam ini akan diadakan pesta di Jade Imperial. Donnie pun langsung menjawab, baiklah. Ricky Mo hampir tidak pernah mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah sebuah pesta. Melihat status dirinya, jika pesta diadakan, selebriti dari semua lapisan masyarakat pasti akan datang untuk hadir. Donnie sudah bisa membayangkan betapa meriah pesta itu nantinya. Namun, mengapa tuan muda ingin mengadakan pesta malam ini? Donnie diam-diam membalikkan pergelangan tangannya dan melihat jam. Sekarang sudah jam 6, saat ini adalah waktu di mana ada banyak orang di Jade Imperial. Hanya saja untuk makan dan penginapan, Jade Imperial memiliki ruangan pribadi dan kamar khusus yang disediakan untuk Ricky Mo. Tetapi untuk ruang pesta yang akan diadakan malam ini, tidak begitu mudah untuk mengaturnya. Bagaimanapun, Ricky Mo tidak pernah menghadiri suatu acara, apalagi mengadakan pesta, jadi Jade Imperial tidak akan mempersiapkan ruang pesta untuk Ricky Mo. Meskipun Jade Imperial juga dirintis oleh Ricky Mo, namun selalu dioperasikan dan diurusi oleh James Gu, jadi hal-hal seperti ini juga diatur oleh James Gu.
Jika seperti ini, tampaknya tidak mudah untuk mengadakan pesta pada malam ini. Ketika Donnie hendak berpikir bagaimana cara mengatakannya, dia pun mendengar Ricky Mo berkata, kalau begitu besok malam saja. Donnie menghela nafas lega, oke, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengaturnya. Ricky Mo bersandar di sandaran kursi, ia tampak sedikit termenung. Setelah melalui hari yang begitu panjang, begitu dia teringat bahwa Amandamu tidak berada di kota J, dia tidak berada dalam ruang lingkupnya, tetapi di tempat yang dipisahkan oleh jarak 18.000 mil, dia merasa tidak nyaman, apapun yang dilihatnya tidak sedap dipandang oleh matanya. Ketika Amandamu berada di sisinya, dia tidak berpikir itu adalah masalah besar. Apakah karena dia sudah terbiasa? Ricky Mo mengulurkan tangan dan menekan alisnya. Dia sudah mengatakan tidak lebih dari 5 hari, namun Amandamu benar-benar menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Ketika pulang pada malam hari, Donnie tahu bahwa Amandamu tidak ada di rumah, jadi dia mengemudikan mobil langsung ke arah rumah Ricky Mo. Meskipun rumah yang disewa oleh Amandamu juga ada di jalan ini, jika ingin pergi ke rumah Amandamu, maka harus berbelok dan masuk di sebuah jalan kecil. Ricky Mo akhir-akhir ini pergi ke Amandamu untuk makan malam bersama. Dia sudah sangat akrab dengan jalan menuju rumah Amandamu. Ketika mobil melaju melewati persimpangan, suara Ricky Mo terdengar dari barisan belakang, masuk dari persimpangan. Donnie mendongak kaget, dia melihat Ricky Mo sedikit cemberut dari kaca spion. Donnie bertanya, nyonya muda tidak ada di rumah, apakah kamu ingin pergi ke rumahnya? Ricky Mo menatapnya dengan dingin dari kaca spion, siapa bilang aku akan ke rumah dia? Donnie tertegun, dia pun merasa tidak perlu mengatakan apa-apa. Kemudian, karena perintah dari Ricky Mo, ia pun mengendarai mobil di daerah Amandamu tinggal, lalu berhenti sebentar di bawah gedung, hingga Ricky Mo mengatakan ia boleh pergi, ia pun segera mengangguk dan membawa mobil keluar dari gedung tersebut. Pada malam hari, kota J mulai turun hujan. Hujan terus turun dengan deras hingga keesokan pagi. Saat mengemudi untuk menjemput Ricky Mo, Donnie pun berkata dengan tenang, sekarang sudah masuk musim gugur, sangat jarang turun hujan deras seperti ini. Ricky Mo menoleh, menatap dunia yang kabut di luar jendela, ia pun sedikit mengernyitkan kening. Ricky Mo hari ini tidak lagi menyebalkan seperti kemarin, tetapi bahkan terlihat lebih tidak tenang. Donnie membawa kopi ke dalam ruangan kantor Ricky Mo, baru saja kopi itu diletakkan di sebelah tangan Ricky Mo, kopi itu pun terjatuh oleh tangannya. Cangkir kopi jatuh ke lantai, seketika hancur dan menimbulkan suara keras. Tangan Ricky Mo juga basah dengan kopi. Noda kopi menetes dari tangannya terbakar oleh kopi yang panas seketika berubah menjadi merah. Donnie yang belum pergi terlalu jauh pun segera berbalik. Ia dengan cepat pergi ke ruang istirahat dan mengambil handuk basah, lalu menekankannya di tangannya. Dia bertanya, Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Ricky Mo melirik cangkir kopi yang pecah di lantai, ekspresinya tampak sangat suram. Aku akan segera membersihkannya, kata Donnie. Ia segera keluar dan mengambil alat untuk membersihkan kepingan cangkir. Saat ini, ponsel Ricky Mo berdering. Entah mengapa hati Ricky Mo saat ini berdebar. Dia mengambil ponsel dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari James Gu, dan dia pun segera menghela napas lega. Dia menjawab telepon dengan tenang, ada apa? Aku sudah mengatur pesta malam ini, kamu pergi sendiri saja, aku tidak akan pergi, aku ada urusan dan harus pergi ke luar kota. Suara James Gu terdengar berbeda dari nada santai yang biasa, tetapi sedikit serius dan khawatir. Mengapa akhir-akhir ini beberapa orang ini harus pergi ke luar kota? Amandamu seperti ini, dan sekarang James Gu juga seperti ini. Ricky Mo bertanya, masalah apa yang terjadi? Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali denganmu, ini adalah sebuah drama baru dari perusahaan, film itu syuting di daerah pegunungan barat, tetapi akhir-akhir ini selalu turun hujan deras. Berita itu melaporkan bahwa ada tanah longsor, hingga saat ini aku tidak bisa menghubungi kru, jadi aku harus pergi sendiri. Media Sengding memang berada di bawah manajemen James Gu dalam beberapa tahun terakhir, dia jelas adalah direktur, tapi kenyataannya dia juga menangani banyak hal. Sekarang Ricky Mo ingin mengelola perusahaan Mo, jadi dia tidak punya waktu untuk mengelola Media Sengding. Jika bukan masalah kritis yang terjadi pada Media Sengding, James Gu tidak akan mencari Ricky Mo. Dalam 3 tahun sebelumnya, Ricky Mo tidak mengurusi Media Sengding sama sekali, sedangkan James Gu mengambil tugas besar sendiri, dan dia pun mempelajarinya. Ricky Mo berkata dengan sangat tenang, kamu cukup mengutus orang lain, kamu tidak perlu pergi.
Suara James Gu terdengar agak tegang, tidak bisa, Lucy juga ada bersama kru, aku harus pergi, hari ini aku belum bisa menghubunginya seharian, jadi aku harus pergi, aku hanya bisa merasa tenang jika aku melihatnya aman. Setelah selesai berbicara, dia menunggu beberapa detik tapi tidak mendengar suara Ricky Mo, karena dia pikir Ricky Mo tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia pun berkata, aku tidak bisa lanjut mengobrol denganmu, aku harus naik pesawat malam ini. Sebelum dia selesai berbicara, kata-katanya diputus oleh Ricky Mo. Kamu bilang Lucy bersama kru film di desa pegunungan di barat. Jika pergi dari kota J, maka butuh 1 atau 2 hari di jalan. James Gu sedikit terkejut, bagaimana bisa kamu tahu? Ricky Mo tidak pernah mengurus masalah perusahaan, dia tidak mungkin memprediksi masalah seperti ini meskipun dia adalah seorang pemimpin. Amanda juga pergi, dan mengatakan dia akan pergi mengunjungi tempat syuting. Dia berangkat kemarin pagi, hari ini seharusnya dia sudah tiba di sana. Suara Ricky Mo yang datang dari ponsel, terdengar luar biasa tenang. Ketika James Gu mendengar kata-katanya, ia membeku selama beberapa detik lalu bertanya kepadanya dengan santai, apakah kamu sudah menghubungi Amanda? Apakah kamu ingin pergi bersamaku malam ini? Selanjutnya 471 2 hari yang lalu.